kita mau ibadah pada malam hari ini. Teman-teman sudah siapkan semua Alkitabnya. Teman-teman sudah di depan laptop ataupun handphonenya ya. Kita mau siapkan hati kita semuanya. Kelihatan Koci? Ya. Dona. Ya. Kembali saya ulangi lagi. Shalom teman-teman semuanya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu virtual Pelkat Persekutuan Teruna pada hari ini tanggal 27 September dengan tema My Bible, My GPS yang akan dilayani oleh boleh menyebutkan dengan kakak atau boleh menyebutkan dengan ibu, boleh ya. Namanya Kakak Pendeta Desi Tuana Kota. Tapi lebih terkenal lagi nama ininya, nama yang terkenal dari semua teman-teman PT dipanggilnya adalah Kak Eci. Hai Kak Pendeta, selamat melayani malam hari ini. Dan teman-teman juga selamat beribadah. Tentunya saat ibadah teman-teman kita juga memiliki aturan yang boleh kita sama-sama lakukan selama jalannya ibadah. Yang pertama, mengaktifkan teman-teman mohon untuk mute mikrofon selama ibadah berlangsung. Lalu teman-teman tetap mengaktifkan kamera agar kita semua benar-benar beribadah saat ini. Yang ketiga, jika sesi tanya jawab atau sharing, teman-teman dapat mengaktifkan mic sesuai permintaan. Dan yang terakhir, teman-teman boleh mengaktifkan kembali mic setelah ibadah selesai. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Teman-teman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama sebagai lagu pembukaan. Hari Minggu, Hari yang Mulia. Kita masih menunggu suara musiknya. Hari suci, hari Minggu, hari yang mulia Tuhan punya bar. Sobat dalam hatiku. Nah ini, rapi ya kalian. hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Betul-betul. Ya, Pak Pendeta bisa berdoa untuk doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Ibu. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kembali kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 bait yang kedua. Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat
Itulah gitu. Ya, teman-teman, kita mau siapkan kita untuk mendengar Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat. Ya dah. Dan firman Tuhan awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Pendeta Desi Tuan Natak Tuan Kota. Oh. Selamat malam teman-teman yang terkasih. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Suara Kakak Ici kedengeran? Oke? Dan Oke. Kalau dulu bacaan kita dari Amsal pasal 23. Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Amsal 23 ayat yang ke-12. dah. Udah, Kak. Sambil minta tolong Kakak Dona, boleh diganti screen-nya Kak Ici ya. Minta tolong. Teman-teman siapkan itu. Kalau sudah, Alkitabnya nggak usah ditutup, biarkan terbuka. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul saat ini untuk beribadah secara online IHMPT GPIB Pancaran Kasih Depok. Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita akan membaca karena cuma satu ayat saja. Boleh minta tolong Marulak Robi buat bacain Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Udah ketemu? Jangan lupa di-unmute dulu suaranya. Oke, mantap. Marulak Robi. Mari. Perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Baik. Kalau baik angkat jempolnya boleh? Biar Kakak Ici lihat. Mantap. Jempolnya masih ada ya? Baik. Mantap, Kiel. Terima kasih, Kiel, jempolnya. Oke. Teman-teman, kan orang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Itu pepatahnya. Maka kalau Kak Ici mau bilang tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal Kak Ici, hati-hati jadi sayang gitu. Kak Ici mau kenalan. Kak Ici namanya Pendeta Desi Leonora Tuana Kota. Tapi teman-teman boleh panggil Kak Ici aja, nggak usah pakai ibu. Iya. Kak Ici orang Pancaran Kasih Depok juga. Tinggalnya di sektor Ebenezer, paling ujung, yang paling kecil. Nah, saat ini melayaninya di Kalimantan Barat. Jauh ya. Kalau teman-teman punya berkat, bisa jalan-jalan ke Kalimantan, jangan lupa mampir ke tempat Kak Ici. Hari ini kita mau belajar tentang temanya My Bible, My GPS. Teman-teman udah lihat slide-nya ya? Jadi kita belajar tentang firman Tuhan sebagai GPS. Next, Kak Dona. Kak Ici akan tanya ke satu orang, kira-kira siapa ya yang bisa bantu Kak Ici supaya Kak Ici kenal. Tadi kan Kak Ici udah kenalan, sekarang Kak Ici mau tahu lah dari kalian. Misalnya contohnya Yafet Andrian. Kak Ici belum pernah lihat nih. Tolong dong sharing perjalanan Yafet. Kak Dona boleh dilanjutkan?
perjalanan Yafet dari rumah menuju Pancaran Kasih Depok. Itu kan gambarnya dari rumah ke gereja. Keci mau tahu, Yafet tuh rumahnya di mana, menuju ke gerejanya gimana? Jalan-jalan apa yang Yafet lalui? Boleh? Oh iya Kak. Yafet rumahnya Rumah saya di Jadi Jajar Kak. Saya biasa ke gereja tuh bareng kakak naik motor. Naik motor? Lewat mana Yafet biasanya kalau naik motor? Lewat ya jalan raya sih Kak. Oh, tinggal terus aja ya? Iya. Nggak ada. Kalau tiba-tiba ada orang kondangan, terus ditutup jalannya, bisa lewat mana? Muter sih Kak. Muternya lewat mana? Lewat lewat Kostrat. Kostrat. Oh, lewat lapangan itu ya? Lapangan bola, lapangan tembak itu ya? Muter situ ya? Iya. Oke, sekarang Keci pindah lagi. Terima kasih Yafet. Kimi. Oh iya Kak. Hai Kimi. Iya kamu. Aduh jangan malu-malu. Keci suka tunjuk-tunjuk nih. Kimi rumahnya di mana Kimi? Dulu aku rumahnya di Depok, tapi sekarang udah pindah. Kalau pas ya, Sekarang di mana Kimi? di Cibubur. Oh, di Cibubur. Oke, dari Depok, waktu di Depok tinggalnya di mana? Di dekat Juanda itu ada pernas gitu. Pernah ke Pancaran Kasih Depok nggak? Pernah. Lewat mana jalurnya? Lewat mana ya? Itu Mana ya? Kayak nggak tahu itu nama jalannya apa. Arahnya mana? Ke Nggak arah ada. Yang mana ya? nggak tahu nama jalannya? Enggak. Oke, Keci ganti. Terima kasih Kimi. Ya, Kak. Lagi ya. Siapa ya? Yang rumahnya Samuel Putra. Samuel Iya, rumahnya di Samuel rumahnya di mana? Aku di Graha Prima. Graha Prima tuh di mana? Deket Pondok Tirta Mandala, tapi agak ke kirinya. Oh iya. Dari situ mau ke gereja lewat mana? Aku biasanya lewat depan. Oh, lewat Jalan Raya Bogor berarti ya? Iya, Kalau Jalan Raya Bogor seandainya ditutup, nggak boleh lewat mana? ada gang kecil, Kak. Aku jadi lewat gang kecil. Oh, ada gang kecilnya juga. Iya. Tahu nama jalannya nggak? Nggak tahu. Cuman tahu Itu jalan kampung, Kak. jalan kampung. Tapi nggak pernah nyasar? Enggak kok. Oh, nggak pernah nyasar. Terima kasih Samuel udah berbagi. Keci mau kasih tahu nih ke teman-teman. Ternyata teman-teman kalau teman-teman terbiasa jalan dari satu tempat ke tempat lain, contohnya dari rumah ke gereja, karena teman-teman udah sering banget mengalami, sudah sering ngelakuin gitu ya, atau rumah Kiel tuh yang jauh ya, deket Cibinong kalau nggak salah ya, sampai ke gereja, lalu tiba-tiba ada yang ditutup jalannya, teman-teman tahu nih, mesti jalan kemana lagi, karena teman-teman sudah pernah mengalami. Tapi kalau seandainya teman-teman belum pernah datang ke tempat itu, kira-kira butuh bantuan apa? Alat apa yang bisa bantu teman-teman untuk sampai ke suatu tempat yang teman-teman belum pernah jumpai atau belum pernah datengin? Alatnya adalah kita kenal dengan GPS. Teman-teman tahu gak sih kecanggihan GPS? Ada yang bisa kasih tahu Kak Eci gak sih? GPS itu apa? Jevano, jangan ketawa-ketawa ya Jevano, ayo. Tahu gak Jevano, GPS itu apa? Kan tadi kan tema kita My Bible, My GPS. Tahu gak GPS? Kalau Bible oke, Alkitab. Lalu GPS itu apa? Jevano, tahu gak? Senyum lagi. Jevano senyum-senyum aja. Ada yang tahu GPS itu apa? Penunjuk jalan. Penunjuk jalan, Ferdinand yang ngomong nih ya? Ya. Oh, Ferdinand pernah pakai GPS di mana? Di handphone kah? Atau di mana? Di handphone. Mau kemana waktu itu? Mau ke Bekasi. Oh,
Aku mau ke Bekasi, karena nggak tahu Bekasi, makanya pakai GPS. Iya, GPS tuh penunjuk jalan kalau kita mau ke sana. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kalau GPS itu sebenarnya menggunakan teknologi satelit di atas, di luar dunia ini, di bumi, dan butuh 24 satelit untuk bisa bantu kita dari Depok menuju Bekasi, kalau kita nggak tahu tempatnya. Jadi mau kasih tahu, GPS itu canggih banget dibuat manusia. Ditaruh, ditempatkan di luar bumi, dan butuh minimal 24 satelit untuk mengantar kita pada tujuan yang kita belum pernah tahu sama sekali. Tapi Kak Ici kasih tahu, ternyata secanggih apapun alatnya, ada human error juga yang terjadi. Boleh Kak Dona, Kak Ici kasih 2 video, teman-teman perhatiin ya, video pertama dan video yang kedua. 50 meter belok ke kiri dan Anda sudah sampai. TikTok lagi. Belok kiri, Ma belok ke kiri. Bapak malah belok kanan ke rumah janda. Bapak mau ngapain? Anak bini nungguin di rumah. Itu cuma bercanda pemirsa aja. berniat menghindari kemacetan dengan mencari jalan gitu ya. alternatif. Satu keluarga yang mau ngapain? terperosok dalam sungai dengan Biasanya kan kalau kita pakai GPS, dia akan mengarahkan belok kanan, belok kiri gitu ya. Tadi pakai TikTok jadi bercandaan gitu. TikToknya GPS-nya bercanda-bercandaan, belok kiri, kok malah belok kanan ke rumah janda, ingat anak istri di rumah gitu ya. Sekarang kayak Cik kasih yang betulnya nih. Ini salah satu pengguna GPS dan dia punya permasalahan karena GPS-nya. Boleh Kak Dona video yang kedua? Ya pemirsa berniat menghindari kemacetan dengan mencari jalan alternatif. Satu keluarga yang tengah mudik justru terperosok dalam sungai dengan mobil yang digunakannya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun seorang penumpang mengalami luka. Seperti inilah kondisi minibus asal Jakarta sesaat masuk ke dalam sungai yang berada di Kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat satu keluarga yang usai mudik itu hendak pulang ke ibu kota. Dengan maksud menghindari macet, satu keluarga ini mencari jalan alternatif berdasarkan peta elektronik alias GPS yang dibawanya. Bukannya jalan alternatif yang didapatnya, justru berujung dengan terperosoknya minibus yang digunakannya ke dalam sungai. Pasalnya, jalan yang dilewatinya cukup sempit dan berada di pinggir sungai. Padahal sebelumnya warga sekitar sudah memberitahu untuk menghindari jalan tersebut, namun sang pengemudi tetap melanjutkannya hingga berujung dengan terperosoknya mobil tersebut. Tadi itu kejadiannya karena sudah merosot ke sini, saya kira ini bisa mobil, jadi aku banting kanan, biar ternyata malah kembali ke kanan. Ngelihatnya gimana? Apakah memakai penunjuk arah atau gimana? Pakai GPS. Pakai GPS. Nah, setelah itu? Iya, nggak tahu kalau sampai sini jalanan kecil aja. Sulitnya medan dan posisi mobil yang terperosok membuat warga dan petugas terkendala saat melakukan evakuasi. Selain kondisi mobil yang rusak parah, peristiwa ini juga mengakibatkan seorang penumpang yang terluka. Guna mendapat pertolongan, pengemudi dan seluruh penumpangnya dibawa ke salah satu rumah warga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Guharyono memberitakan. Nah, tadi video yang kedua mau bicara soal GPS yang dipakai sama si bapak untuk menghindari kemacetan mau kembali ke Jakarta setelah pulang kampung, yang ada malah GPS-nya mengarahkan ke jalan yang makin lama makin kecil, malah hancur mobil. Banyak orang bahkan untuk bantu keluarin mobilnya, bahkan ada satu korban terluka. GPS yang tadi butuh 24 satelit, canggih sekali dirancang oleh manusia, ternyata bisa bikin orang jatuh juga gitu ya. Ternyata bisa bikin celaka juga. Ternyata bahkan menyesatkan. Sekarang kita mau tanya ke diri kita, itu pakai GPS yang canggih banget. Lalu dengan kita, hidup kita kalau nggak ada GPS-nya bisa hancur berantakan dong. Bahkan repotin banyak orang dong. Contohnya, kalau hidup kita berantakan, nggak tahu arah hidup, tujuan hidup kita, maka yang jadi repot orang tua kita dong, atau saudara-saudara kita dong.
Makanya hari ini mari kita baca Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 12 sama-sama. Sudah ada di layarnya, ada di share screen. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianku kepada didikan dan kepada kata-kata pengetahuan. Jadi kita diminta nih sama Amsal yang kebanyakan ditulis oleh Salomo, hei, arahkanlah perhatianmu. Kalau kita mengarahkan perhatian pada didikan dan telinga pada pengetahuan, maka kita akan berjalan pada jalan yang baik. Tapi belum selesai. Kalau pengetahuannya cuma berasal dari pengetahuan-pengetahuan umum, bukan dengan hikmat Tuhan, maka ada yang kurang. Hari ini kita mau belajar pengetahuan itu harus dilandasi oleh hikmat Tuhan dan dia bisa ditemukan dalam Alkitab. Kakak Eci mau ngajak teman-teman untuk sharing bahwa Alkitab itu ternyata membantu kita untuk hidupnya jalannya terarah. Next, Kak Dona. Kenapa sih kita butuh Alkitab? Yang pertama, boleh Kak Dona? Firman Tuhan memberikan panduan yang tepat dan benar bagi hidup kita. Mari buka Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Mazmur 119, ayat 105. Jevano boleh tolong bacain buat Kakak Eci dan semua teman-teman? Boleh dong. Boleh dong. Ini nih, apa sih yang ini ya? Yang Mazmur. Oh, Mazmur. Yang ini kan, Kak? Bukan itu ininya Kak Eci. Itu cari di Alkitab. Itu kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nih, saya baca nih, Kak. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, bahkan ada lagunya ya. Iya, ada lagunya. Ada lagunya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka dia memandu kita untuk berjalan dengan tepat dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kenapa Alkitab jadi GPS buat hidup kita. Next, Kak. Nanti kita sharing lagi selanjutnya. Kayaknya cuma mau kasih tahu dulu nih. Yang kedua. Udah lihat yang kedua? Mari buka Alkitab 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Kayaknya mau minta tolong bacain. Sudah. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Naomi boleh minta tolong Kak Eci bantuin baca. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Belum di-unmute. Di-unmute dulu. Bisa nggak? Iya, di-unmute dulu. Oke. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab yang teman-teman pegang, itu isinya kan firman Tuhan. Ternyata firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki kehidupan kita. Di suratnya di 2 Timotius pasal 3 ayat 16, ternyata firman Tuhan bermanfaat buat mengajar. Jadi ngajarin kita tentang hal-hal apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi bukan cuma mengajar, dia juga menyatakan kesalahan. Kalau teman-teman salah, dikasih tahu. Mencuri itu nggak boleh. Ada di hukumnya. Contohnya seperti itu. Lalu memperbaiki kelakuan dan mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Jadi jelas di firman Tuhan, di Alkitab yang kita baca ini, kita dikasih tahu bahwa, oh saya harus memperbaiki diri saya nih, jadi pribadi yang lebih baik.
oh selama ini saya ngelawan orang tua. Di firman Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ayo tahu gak? Pasti nggak tahu nih. Coba kayak citanya. Ayo siap-siap. Itu hukum yang keberapa? Ada di 10 hukum Taurat kan? Hukum yang keberapa? Hormatilah ayah dan ibumu. Ferdinand. Kelima. Kelima? Ya. Iya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya Lanjut umurmu. terus di tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan Yesus. Iya, jadi Tuhan bakal kasih masa depan buat kita yang cerah agar kita belajar, tapi kita belajar juga untuk menghormati orang tua. Nah, dari situ kita belajar, oh firman Tuhan tuh mau bantu kita memperbaiki kehidupan kita. Selama ini kita nggak sopan sama orang tua ngomong apa, kita seringnya ngebantah. Mama nggak tahu apa-apa, aku yang ngerti tugas sekolahku. Mama, begitu mama ngomong satu kata, teman-teman udah ngomongnya 10 kata. Nah, ini yang salah. Firman Tuhan membantu kita supaya kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Next, Dona. Terakhir. Yang ketiga. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Mari buka Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Udah ketemu belum? Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus ada di perjanjian baru. Minta tolong Sharon. Sharon nggak ada fotonya. Minta tolong Sharon biar kayak Ici bisa lihat. Saling biar kenalan juga. Halo Sharon. Boleh ditampilkan mukanya? Sharon ada. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Mana Sharon? Sharon. Cuma atapnya doang yang kelihatan. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Sharon nggak ada ya? Kita ganti berarti. Tidak ada penampakan dari Sharon. Stefania Gloria. Stefania Gloria. Boleh Stefania Gloria bacain? Nggak ada Oke, Stefania Gloria boleh minta tolong Kakak Ici? Ya. Efesus 2 ayat 10. Boleh tolong dibacain? Ya. Firman Tuhan mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Baca ayat Alkitabnya. Jadi mesti buka dulu, Gloria buka dulu Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Sudah? Sudah ketemu? Udah ketemu belum? Kalau belum kita pindah lagi. Wah, belum siap berarti. Sudah ketemu belum? Udah. Oh ya, oke. Ya. Udah. Udah tuh. Pindah ke Kiel aja. Kayak Kiel udah siap. Kiel aja, Kiel. Boleh tolong Kakak Ici bantuin Kiel. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi, ketika kita jadikan firman Tuhan, terima kasih Kiel, ketika kita jadikan firman Tuhan itu GPS kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah
melakukan pekerjaan baik. Karena Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Kalau teman-teman tanya pekerjaan baik yang seperti apa, Kakak Eci mau bilang ini, Kakak Eci nggak tahu. Yang tahu Tuhan. Makanya teman-teman harus mendekatkan diri pada Tuhan Yesus. Mari jalin relasi yang baik dengan Tuhan. Mari baca Alkitab. Lalu percayalah bahwa tujuan hidup teman-teman apapun itu, nanti Tuhan akan berperkara di sana. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup teman-teman. Kak Eci percaya, teman-teman punya cita-cita, ada yang mungkin jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi arsitek, atau mungkin ada yang mau jadi YouTuber, terserah apapun cita-citanya. Tapi ingatlah bahwa teman-teman diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Supaya tidak salah, supaya tidak tersesat jalan hidupnya, supaya nggak nabrak, jatuh, bahkan merepotkan banyak orang, jadikan Alkitab sebagai GPS-nya. Jadikan Alkitab sebagai pegangannya. Karena tadi kita udah belajar, yang pertama, Alkitab memberikan panduan yang tepat, dia adalah terang bagi jalanku, lalu Alkitab membantu kita memperbaiki kehidupan kita, dan yang terakhir, Alkitab mengarahkan kita kepada tujuan hidup. Hidup saya harusnya memuliakan nama Tuhan. Apapun yang teman-teman lakukan, harusnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Penutup, terakhir Kak Eci kasih quotes yang Kak Eci juga dapetin dari warungsate.com. Boleh Kak Dona? Semoga ini jadi pegangan teman-teman ketika kamu berjalan ke arah yang tepat apabila kamu berjalan bersama Allah. Firman Tuhan hari ini mengatakan kalau kita mau belajar mendengar, memperhatikan didikan, maka kita mau belajar untuk memakai Alkitab sebagai GPS dalam hidup remaja kita. Banyak anak remaja tersesat dalam hidupnya, pakai narkoba, nonton video-video yang nggak benar, sekolahnya berantakan, cuma selesai SMP nggak sampai SMA, akhirnya ngerepotin orang tua dan segala macam. Harapan Kak Eci, teruna-terunanya pancaran kasih berjalan memakai GPS, yaitu firman Tuhan, untuk hidup mencapai tujuan hidup bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, dengan pada arah yang tepat kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Empat, sayang padaku. Ya, teman-teman, merespon. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Mu di dalam Alkitab. Baik kakak-kakak dan adik-adik yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Bapa, pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna di Pancaran Kasih ini secara daring. Terima kasih untuk Kakak Pendeta Eci Tuana Kota yang sudah memberikan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati setiap pelayanan yang diberikan oleh Kak Eci dimanapun Kak Eci berada. Dan kami kakak-kakak yang sudah turut ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini, kami juga mendoakan Bapak agar kami diberi juga kesehatan dan kami dapat siap selalu melayani adik-adik kami di mana dan kapanpun kami berada. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Eci. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman Tuhan itu menjadi GPS buat kami untuk kami menuju masa depan yang baik yang ditentukan oleh Tuhan Yesus. Arahkan kaki kami, arahkan langkah kami, sertai dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak tersesat dan kami tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat gereja-gereja di seluruh muka bumi ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga menyertai dan memberkati gereja-gereja di seluruh muka bumi ini yang pada saat pandemi ini kami masih terbatas waktu dan tempat untuk dapat kami melayani. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir dimanapun kami berada dan biarlah kami menjadi terang dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat kakak-kakak pelayan yang menjadi pengurus baru pada periode yang masa kini sampai 2,5 tahun mendatang Bapak, biarlah Tuhan Yesus juga menyertai kakak pengurus baru yang akan menjalankan tugasnya, biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di setiap pelayanan mereka, biarlah kami boleh satu hati, kami boleh saling bekerja sama, sehingga apa yang kami lakukan hanya untuk kebaikan pelayanan kami, pelayanan untuk adik-adik kami yang terkasih. Demikianlah doa syafaat kami Bapa yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kami yang saat ini sudah mengadakan ujian Tuhan, melaksanakan ujian PTS Tuhan, ataupun bagi kami yang belum, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami yang belum menjalankan PTS Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kami, dan itu merupakan hasil belajar kami selama setengah semester ini Tuhan Yesus. Dan kami yang telah menerima hasil, biarlah itulah hasil terbaik dari belajar kami Tuhan, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi diri kami sendiri Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Kau tahu saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang telah kami hadapi. Biarlah Tuhan yang mau ikut campur tangan dalam segala macam urusan negara kami, sehingga lewat pemerintah, lewat kami juga Tuhan, kami dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan biarlah negara kami dapat menjadi damai sejahtera bagi negara lain Tuhan Yesus. Banyak sekali doa dan permohonan yang akan kami ucapkan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mendengarkan dan mengetahui isi hati dan pikiran kami, sehingga doa yang tak sempurna ini dapat Engkau dengarkan melalui anak Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami cuma benar kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yang punya kerajaan. Sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, kita mau memberikan persembahan. Teman-teman bisa langsung memberikan persembahannya nanti ke gereja atau teman-teman bisa pakai scan barcode ini ya. Scan barcode yang mana? Nah, kita mau nyanyi lagu. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Ya, teman-teman, mari kita mendoakan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Bahkan terlebih ketika saat ini Tuhan, kami boleh bersatu hati dalam ibadah dan kami boleh memberikan apa yang kami punya. Tuhan Yesus berkati persembahan kami ini, baik kami yang memberinya secara virtual, melakukan scan barcode maupun kami akan menghantarkan persembahan kami nantinya ke gereja. Tuhan berkati setiap persembahan kami ini boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian yang ada di tengah Jemaat Pancaran Kasih Depok. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan Warta Teruna. Teman-teman masih terus mengikuti ibadah kita malam hari ini. Warta Terunanya teman-teman masih sama. Halo, Coach, apa ya? Gangguan komunikasi. Ya, teman-teman, membantu menyampaikan Warta Teruna minggu hari ini. Teman-teman sudah bergabung, sebelumnya kalau mau tanya, sudah bergabung dengan grup WhatsApp PT Pancaran Kasih, atau di sini ada yang belum? Kalau yang belum, berarti boleh kasih reaction, boleh nanti menghubungi Kak Dona, ya. Nanti dibantu sama Kak Dona atau Kak Olive juga boleh, siapapun kakak-kakak yang dikenal, ada Kak Lexi, ada Kak Daniel, ada Kak Denny, boleh menghubungi kakak-kakak PT Pancaran Kasih supaya bisa bergabung. Untuk teman-teman tahu apa aja kegiatan Teruna Pancaran Kasih Depok, kita akan share melalui grup WhatsApp. Nah, teman-teman yang mungkin belum memiliki gadget juga, berarti teman-temannya yang kenal boleh membantu menginfokan kembali apa aja informasi yang ada di grup WhatsApp itu. Nah, nanti juga untuk share link ibadah Zoom setiap minggunya, kita juga akan update di grup itu ya. Terus teman-teman yang masih belum sudah join tapi belum sudah join buat teman-teman yang belum tahu, mungkin temannya belum tahu nih, oh kita sekarang ibadahnya Zoom. Nah, teman-teman juga boleh membantu menginformasikan, yuk gabung kita ibadah bareng pakai Zoom loh sekarang gitu. Ya, jadi makin banyak teman-teman yang ikut ibadah Zoom ini. Nah, Koci udah gabung lagi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Koci? Ya, untuk yang masih membutuhkan nilai, Kak Olive dan teman-teman,
masih bisa, yang sudah selesai PTS mungkin masih membutuhkan nilai agama, boleh kirim datanya di grup langsung dan bilang, Kak, saya butuh nilai. Ya, teman-teman bisa langsung infokan di grup ya, karena kita sudah ada di grup, jadi bisa tahu semuanya siapa yang membutuhkan nilai. Itu saja teman-teman untuk Warta Teruna kita malam hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan dan berkat dengan Pendeta Eci. Kita akan nyanyi dari KMM 129. Beroleh berkat yang tak berjumlahnya, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sangat tebal, ada damai sejahtera. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Teman-teman yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, satu kalimat pengutusan buat teman-teman. Buku lain mungkin bisa usang oleh waktu, komik Conan, buku Harry Potter, tapi Alkitab tidak pernah usang. Oleh sebab itu, ingat dan percayalah bahwa firman Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati, menuntun dan mengarahkan adik-adik layan dan kakak layan Pelkat PT GPIB Pancaran Kasih Depok dari sekarang kekal selama-lamanya.